Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun adik-adik berada. Kali ini kita akan membahas materi pada bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah pada buku IPA Kemendikbud. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah peta konsep. Nah, peta konsepnya di sini kita akan mempelajari pertama tentang biologi, jadi kan gini, jadi karena kita membahas di sini kepala besarnya adalah ilmu sains, berarti ilmu sains ini terdiri dari beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada biologi, yang kedua ada fisika, kimia, astronomi, dan geologi. Sebenarnya banyak yang lain ya, tapi ini adalah subbab yang paling penting yang kita bahas. Nah, dari semua subbab ini, semuanya itu diteliti oleh ilmuwan dengan sains dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, berikut tahap-tahap metode ilmiah. Nah, tahap-tahapnya adalah, tahap-tahap metode ilmiah. Nah, yang pertama ada melakukan pengamatan, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga merancang percobaan, yang keempat melaksanakan percobaan termasuk pengukuran, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam menarik kesimpulan. Nah, di sini adik-adik bisa mencatat materinya di buku catatannya. Oke, kalau misalnya terlalu cepat bisa di-pause ya. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, yang pertama yang kita bahas itu apakah itu sains? Nah, apakah itu sains? Sains itu adalah, yang pertama kita bahas dulu sains ada di sekitar kita. Nah, yang pertama, adik-adik pasti sering kan melihat pelangi. Nah, kalau misalnya melihat pelangi, itu juga merupakan peristiwa atau contoh dari sains itu sendiri ya. Yang kedua itu adalah warna air laut. Nah, warna air laut itu warnanya apa? Biru ya. Nah, itu juga merupakan contoh dari sains. Kemudian kalau adik-adik juga melihat gunting, ini juga termasuk dari sains. Dan kalau misalnya handphone yang kita gunakan, itu juga termasuk dari aplikasi sains itu sendiri. Jadi sebenarnya semua hal yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu dinamakan dengan sains. Jadi sains itu ada di mana-mana. Sains itu ada di mana-mana. Sains adalah kata lain dari IPA ya. Nah, apa itu kepanjangan IPA? Ilmu. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi sains itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu IPA. Nah, next. Nah, jadi yang kedua kita bahas itu adalah tentang cabang-cabang dari ilmu sains itu sendiri. Nah, yang pertama ada sains pada biologi. Nah, kemudian berarti kalau kita bahas biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi semua benda yang bernyawa itu namanya dibahasnya di dalam materi biologi. Kemudian ada sains ada dalam fisika. Nah, di mana maksudnya adalah fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Jadi kalau kita bahas energi itu artinya kita membahas tentang fisika. Benda-benda yang bergerak ya. Nah, kemudian, sains pada kimia, di mana penjelasannya kimia adalah ilmu tentang berbagai hal yang mempelajari berbagai hal mengenai materi, yaitu yang terbuat dari apa saja, di mana sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Nah, jadi kalau kita membahas kimia, itu pembahasannya adalah tentang zat ya. Oke, jadi ini tentang makhluk hidup. Nah, ini benda bergerak. Kalau kimia itu tentang zat ya. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu sains adalah geologi, di mana maksudnya di sini geologi adalah ilmu yang mengenai bumi dan perubahannya. Berarti geologi itu fokusnya adalah ke bumi ya. Nah,
Jadi adik-adik nanti bisa kalau ketemu kalimat geologi itu berarti mempelajari tentang bumi. Nah, kita lanjut. Kemudian ada sains astronomi. Nah, kalau sains astronomi itu adalah astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Oke. Kemudian, sains adalah ekologi, di mana ekologi ini adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi apakah kamu setuju sains ada di mana-mana? Ya, kalau menurut kakak sendiri, kakak setuju ya, kan kelihatan. Mulai dari bumi sampai luar angkasa itu dibahas oleh sains. Berarti setuju ya? Nah, jadi, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Jadi, semua yang kita lihat baik di luar angkasa dan di bumi itu merupakan ilmu dari sains itu sendiri. Paham ya? Kalau adik-adik mau mencatat, boleh dicatat di buku catatannya. Nah, di sini sains digunakan di dalam berbagai bidang pekerjaan seperti dokter, perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan, dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Jadi sering sekali kita melihat banyak profesi di dunia ini yang menggunakan ilmu sains, ya. Nih, seperti ini kan dokter, ahli komputer, pilot, dan insinyur. Nah, di mana orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan. Oke, paham ya adik-adik? Nah, contoh dari ilmuwan yang berasal dari Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, beliau adalah presiden ketiga ya. Presiden ketiga Indonesia dan sekaligus pembuat pesawat ya, pembuat pesawat yang berasal dari Indonesia. Oke. Sedangkan yang kedua adalah Albert Einstein, yaitu ilmuwan penemu rumus energi ya. Nah, rumus energi dan relativitas. Nah, relativitas. Jadi, beliau berdua adalah contoh ilmuwan di Indonesia dan ilmuwan di luar negeri. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ayo uji kemampuan. Nah, di sini kita bahas dulu soal nomor 1 ya. Nah, di situ katanya, ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Identifikasikan cabang ilmu yang mempelajari kegiatan di bawah ini. Yang A, nomor 1 dulu ya. Yosua mempelajari kebiasaan makan sapi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang biologi, ya. Lebih khususnya adalah tentang zoologi, yaitu tentang hewan, ya. Yang B, Dewi mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Nah, ini adalah tentang zat. Berarti yaitu materinya adalah kimia. Oke. Yang C, Farhan menyelidiki aliran listrik dan televisi. Nah, ini adalah tentang fisika, yaitu tentang elektronika. Yang D, Bagas mempelajari pergerakan planet. Nah, ini tadi kita udah juga bahas ya, berarti ini adalah fisika ya. Fisika, yaitu tentang astronomi. Ya kan? Nah, kemudian yang E, Fania menyelidiki pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut. Nah, ini adalah tentang ekologi, tentang ekosistem. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut nomor 2. Nah, yang A. Beberapa ilmuwan mempelajari lebih dari satu bidang sains. Menurutmu, apakah bidang-bidang ilmu yang dipelajari cabang ilmu berikut? Carilah informasi dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, biokimia.
biokimia. Nah, biokimia itu ilmu yang mempelajari tentang biologi dan kimia. Oke. Yang B, geofisika. Nah, geofisika. Geofisika itu mempelajari tentang geologi dan fisika. Yang C, oceanografi. Oceanografi. Nah, oceanografi itu membahas tentang fisika dan ekologi. Nah, jadi itu adalah beberapa materi-materi yang dipelajari oleh sains itu sendiri. Nah, kita lihat soal nomor 3.